Ya. Selamat pagi Pak. Pagi. Kami dari tim aksi perubahan dari tim Adaptif akan melaporkan hasil dari pembuatan aplikasi Ciparasut. Jadi sampai dengan minggu kemarin kita hari Jumat sudah melakukan uji coba Pak, uji coba atau simulasi dari tim IT kami dari yang dipimpin oleh Mas Yanto dengan programmer dari Bapeda Mas Heri. Kami alhamdulillah sudah menyelesaikannya dan kemarin bisa berjalan lancar di hari Jumat itu, dan hari ini kami akan melaporkan hasilnya kepada Bapak selaku mentor kami, dan mudah-mudahan selanjutnya pada minggu ini nanti kami mohon kesediaan Bapak untuk bisa meresmikan launching aplikasi kami. Mungkin kami mohon waktu hari Rabu atau Kamis untuk minggu ini, karena minggu depannya, minggu terakhir kami harus sudah menyusun laporan, kemudian awal Agustus mulai tanggal 2 sampai tanggal 4 kami harus sudah berada di Bandung untuk mempresentasikan. Mungkin itu. Baik, jadi untuk yang tanggal hari Rabu atau Kamis, insya Allah saya bisa selama tidak ada kegiatan lain yang lebih mendesak. Kemudian agar diundang stakeholder yang terkait dengan penyusunan aplikasi ini, yang mungkin nanti di kedepannya akan terkait langsung dengan aktivitas kita, khususnya penyerahan PSU tersebut. Di dalam acara tanggal 20 atau 21 itu diharapkan aplikasi ini sudah bisa ditunjukkan, show off kepada peserta rapat untuk mereka mencoba memahami, sekaligus diharapkan mungkin mereka bisa memberikan masukan, ya kan, siapa tahu ada hal yang dari sudut pandang mereka lebih baik untuk dituangkan dalam aplikasi tersebut. Kemudian dalam kesempatan tersebut kan ada kesempatan kita bisa ketemu dengan stakeholder terkait yang ada hubungannya dengan penyerahan PSU. Itu mungkin nanti akan bisa kita informasikan banyak hal dari aspek kebijakan, tidak hanya tentang pemanfaatan aplikasi ini, tapi juga terkait dengan kebijakan-kebijakan yang terkait, sehingga nanti harapannya itu akan membuka pandangan kita bersama untuk nanti bagaimana sih baiknya aplikasi ini bisa difungsikan atau bisa disempurnakan gitu. Monggo nanti hari Rabu atau Kamis ya, nanti akan disiapkan saja. Kemudian syukur-syukur nanti bisa dicobakan, sehingga mungkin bisa disediakan 2 laptop misalnya, salah satu mungkin bisa dari pihak pengembang misalnya, untuk mereka mencoba, sehingga nanti mereka juga akan memberikan masukan sekiranya, wah ini ternyata kok dengan tampilan seperti ini menyulitkan, atau persyaratannya kok sulit, tidak bisa langsung muncul misalnya seperti itu. Nah ini bisa langsung. Jadi harapan saya begini Mas Yanto, selaku penyusun teknisnya ya, tim IT-nya. Jadi kalau di beberapa aplikasi kan untuk suatu isian yang sudah ditentukan checklistnya, kan tinggal langsung muncul pilihan. Jadi tidak perlu ngetik, mereka nggak perlu mikirnya begitu diklik di situ pilihannya yang gitu, sehingga nggak mungkin yang lain karena itu dari syarat wajib. Jadi misalnya tentang apalah ya, sebagai contoh mungkin apa ya, KRK apa ini, jadi langsung muncul, jadi nggak usah mereka mikir atau. Nah ini akan mempercepat proses pengisian itu, sehingga menjadikan istilahnya apa ya, user friendly lah istilahnya, ya kan, sehingga gampang dipakai, gampang digunakan. Bisa ya, kira-kira nanti seperti itu arahnya ya. Ya nanti sambil ini kan masih di develop ya, sambil kita dapat masukan dari teman-teman yang lain. Mungkin ada ininya Mas Erik sebelumnya, atau mungkin Mas Yanto juga ada kayak apa ya,
kayak buku panduan Mbak. buku panduan. Ini sedang membuat, dia sedang menyusun Mbak. Bukan, maksudnya bukan pernah melihat yang seperti itu sebelumnya. Jadi aplikasi ini Mas Yanto pernah atau pernah. pure Pernah Pak. desain sendiri atau pernah ada melihat? Kalau saya sebelumnya yang mirip-mirip sih pernah sih Pak. Yang tapi bukan sistem pengaduan set kan itu, lebih ke sistem yang lain, tapi mungkin konsepnya hampir sama gitu. Oh gitu ya. Oke. Ya itu pasti akan sangat membantu. Tapi yang khusus PSU belum pernah ya. Jadi ini masih benar-benar baru ya. Artinya faktor keterbaruan apa yang bisa inovasi yang disampaikan oleh Pak Erik ini untuk kita berarti benar-benar suatu hal yang baru gitu ya. Oke. Kalau sebenarnya kalau dari kami sendiri memang ada dari kabupaten lain Pak. Saya pernah mengakses dari Kabupaten Batang, kemudian yang dikasih Pak Eko juga dari Solo Tigo. Solo Tigo. Itu bisa jadi Iya, jadi salah satu dari acuan kami contoh yang bisa di amati, tiru dan inovasi kan lagi ya. Jadi bisa menyempurnakan. Betul, Kadang-kadang kalau kita memaksakan diri untuk membuat sesuatu yang pure baru, itu malah menjadi kayak coba-coba. Betul, Tapi kalau kita sudah lihat yang ini sudah berjalan kan jadi lebih enak. Malah bisa lebih menyempurnakan lagi ini. Barangkali kami perlu menunjukkan Pak. Ini jadi ini tampilan awalnya ini Pak. Tampilan awalnya mungkin Mas Yanto bisa menjelaskan ini mulai masuk dari admin Mas. Ini kan Mulai dari admin tampilan awalnya ya Pak. Jadi baik itu pengembang, terus nanti verifikator dari tiap-tiap OPD yang verifikator ya. Verifikator sama nanti kepala bidang dan juga Bapak maksudnya lewat satu pintu ini Pak. Cuman yang membedakan itu username dan passwordnya. Kan kewenangannya beda-beda nih. Pak. Nanti misalkan pengembang itu belum punya akun karena awalnya kan belum ada data pengembang sama sekali ya Pak. Pengembang itu nanti buat akun berbeda dulu oleh mereka sendiri. Dengan mengakses sistem ini. Nanti mereka mengisi data isiannya. Yang perlu diisi nih. Ini nanti datanya ini banyak sampai ke bawah. Nanti kalau misalkan mereka sudah memilih semua, nggak buat akun, nanti otomatis akunnya terbuat. Nanti bisa login ya. Bisa login. Setelah Jadi jadi dibuat. Bilang. Ini semisal login sebagai admin Disperkim. Jadi admin Disperkim itu dia berangkat sebagai verifikator juga yang memeriksa berkas lembar setplan. Tapi dia juga bisa mengolah data Pak Kabid, data kepala dinas dan juga verifikator yang lain. Untuk akhirannya Pak, seperti dari Disperkim. Dia bisa melihat menu pengajuan setplan. Kemudian di menu pengajuan setplan itu bisa melihat data ajuan yang sudah masuk. Ini untuk ajuan yang sudah masuk sementara ada dua, masih data dummy sih Pak, bukan data yang asli. Data simulasi kosong aja sih kemarin Pak, yang waktu hari Jumat Pak. Nanti kalau misalkan verifikasi, klik nama perumahannya. Di sini ada detailnya Pak, detail nama perumahan, lokasi. Nama. Ini perizinannya Pak, yang harus diupload dulu sebenarnya kan sudah tertulis, tinggal mengupload Pak. Iya, dan mereka harus punya ini berarti mereka dalam bentuk scan. PDF scan. Terus kemudian gini, misal dari pemohon ini kan ada berapa nih? Ada 10. Enggak, misalnya 10. Nah, misalnya dia baru punya 8. Itu dia akan berhenti kan? Tidak bisa diproses Pak. Kan tidak bisa diproses. Nah, itu akan tersimpan memorinya, atau dia harus pulang dari awal. Tersimpan jadi draft. Draft ya. Nah, maksudnya itu penting karena jangan sampai dia sudah ini dari awal itu akan membawa waktu. Kalau itu
tetap biar bisa tidak mengulang tersimpan, terlalu tidak mengulang. Ya, ya. Kemudian misal dia harus dia sampai full Ya. penuh, bisa memenuhi itu, agar di admin atau di saat ya di admin, Nah. di admin itu muncul notifikasi, sehingga apapun bentuknya, jadi misalnya langsung ke WA misalnya, Ya. sehingga kita bisa langsung tahu. Kita pakai WA Pak langsung Pak? Iya, maksud saya gitu. Notifikasinya lewat WA? Lewat WA, sehingga Iya. mengingat tuh ting, nah, itu Iya. ada yang orang sedang, nah, kita harus Betul. untuk mempercepat respon kita. Iya, betul. Jadi seluruh aplikasi ini baik untuk admin, verifikator maupun user dalam ini customer kami, pengembang perumahan, kita kasih notifikasi lewat nomor telepon WA. Iya, iya. Jadi langsung bisa Iya. tahu tuh, Iya, oh, ini iya. ada atau ada apa yang klik Iya, di iya. laptopnya, sehingga langsung oh ini ada yang sudah, supaya kita cepat merespon. Jadi kalau saat ini kan WA lebih banyak yang menggunakan ya Pak. Iya. Jadi semisal tadi pengembang upload berkas-berkas ini kemudian sudah diajukan, masing-masing verifikator itu kan didaftarkan nomor handphonenya Pak. Jadi ketika klik ajukan itu otomatis akan mengirim notifikasi ke masing-masing verifikator Pak. Nah, itu Untuk yang- memeriksa berkas Iya, masing-masing. betul. Sehingga kita mempercepat respon. Iya, Jadi kalau betul. nggak ada itu kan kita Iya. ternyata udah banyak. Iya, gitu, iya. ya. Jadi percepatnya kita bisa langsung dicek nanti verifikator. Oke. Kalau ada kita langsung bukti. Oke, lanjut. Ini salah satu contohnya misal verifikasi gambar setline ya Pak. Untuk bisa melihat berkasnya, klik yang ini sih Pak, yang dia Iya. PDF nanti bisa ngecek berkas ajuannya sudah sesuai atau belum, bisa Oh, melihatnya iya. di sini. Oh iya iya. Jadi untuk melakukan verifikasinya, klik yang gambar yang merah ini Pak, ikan Yang ada gambar pensil. ya, ini gambar setline, statusnya bisa ditolak atau diterima. Iya. Kalau misalkan diterima, disertakan alasan. Begitu juga apabila berkasnya ditolak, disertakan alasan juga gitu. Iya, Pak. iya. Nanti apabila ini ditolak maupun diterima, akan ada informasi ke pengembang juga lewat WA. Oh iya iya. Dia Ada feedback. Nah, Ada iya. feedback. Kalau ternyata Iya. ditolak kan dia harus apa? Iya, gitu. betul. Harus upload ulang gitu Iya. perbaikan. Nanti seperti ini kalau misalkan nanti sudah diverifikasi, bentuknya seperti ini Pak, ada yang ditolak, ada yang diterima, Iya, statusnya iya. berubah. Iya. Iya, Pengembang juga bisa melihat statusnya. Iya. Kalau sudah komplit biru ya. Iya Pak. Sudah diupload biru. Setelah Juga untuk admin Disperkim dia bisa mengelola data pengembang dan juga data verifikator di menunya pengaturan. Ini juga di sini ada data verifikator yang sudah dibuat untuk masing-masing OPD, Ini bisa ditambah kayak OPD terkait yang yang melakukan verifikasi Pak. Oh, berarti ada yang verifikasi oleh OPD terkait. Iya. untuk Ilham, untuk PSP, CC. Ini Iya. tolong nanti dipastikan Iya. karena gini, jangan sampai malah menjadi penghambat. Oh iya siap. Ini loh, ya kan ini kan sebetulnya pembuatan set plan itu kan kita kewenangan kita 100% sebetulnya. Iya. Tapi di dalam pentahapan itu kita memang perlu koordinasi, Oh, iya kan? Iya. Misal DLH sebagai contoh, dia tidak setuju tentang ini, tapi kalau sudut pandang kita itu tidak sesuai, ya sudah, Boleh Pak. bisa. Nah, itu kewenangan kita. Berarti nanti itu kewenangan di admin berarti ya. Makanya ini kalau ini kewenangan dia langsung, Iya. itu nanti malah bisa Bisa menjadi menghambat. penghambat. Oh, Nah, siap. makanya Iya. di apa ya? Mungkin di admin, jadi Admin ya, tidak berakibat pada hasil akhirnya. Oh iya siap. Dia bisa nggak setuju, tapi kita setuju, ya kita yang Iya. kewenangan kita. Nanti kan ada alasan dari admin ya. Iya. Siap. Bisa terjadi Iya, itu. iya. Kita beda pendapat, tapi kalau kita bawa sudut pandang kita, oh nggak ada masalah gitu ya sudah jalan terus. Karena kami menganggap kan ada tim pengesahan site plan sih Pak. Iya. Tapi Kami dari situ. tapi itu kan sebetulnya tim pengesahan itu bisa apa ya? Bisa di bypass gitu ya. Bisa Pak? di bypass. Iya. Itu hanya sekedar justifikasi, Justifikasi, tapi iya. kewenangan aslinya ya di kepala Disperkim, Betul. ya di kita. Iya, gitu. siap. Iya. Dia nggak setuju kalau kita setuju, dan kepala Disperkim berani untuk memberikan rekomendasi, ya nggak masalah. Nggak masalah, ya. Tapi tanggung jawab diambil oleh
oleh kepala dinas. Oh, iya, siap. Iya. Jadi itu hanya kalau masalah dengan OPD itu kan juga ada faktor etika. Iya, Kita kan iya. nggak mungkin serta merta menyetujui Iya. sesuatu yang belum kita diskusikan kan. Hanya untuk memperkuat dasar justifikasinya. Iya. Ya. Itu kewenangan sepenuhnya ada Iya. di seperti itu. Siap. Jadi nanti Iya. diperbaiki Iya. itu. Jangan sampai Prosedurnya berarti. betul, mereka nggak klik, Prosedurnya. nggak keluar nanti. Iya. Kan repot. Iya. Iya kan, jangan sampai itu Iya. jadi pengaruh. Mungkin intinya semisal dari admin terkait misalkan ditolak ya Pak. Nah. Ini kalau menurut sudut pandang seperti ini Diterima. bisa dirubah sama admin. Bisa, Bisa. bisa, Bisa. bisa. Ya tadi itu sebagai Iya. apa? Lembar pengesahan gitu ya. Iya, Tapi kalau mereka rekomendasi. rekomendasi, kalau mereka tidak kepala distrik ambil alih, ya nggak masalah. Iya. Untuk yang dokumen persyaratannya juga fleksibel sih Pak. Iya. Barangkali suatu saat ke depan persyaratan Ada itu berubah, perubahan bisa persyaratan. ditambah, Bisa Iya, tambah, iya. bisa dikurangi. bisa ditambah, bisa dikurangi. Oke. Sementara ini pakai persyaratannya ini. Pak. Yang ada ya. Iya, sesuai yang ada di Menpan. Dan itu juga untuk ini ada user pengembang yang sudah masuk. Nanti dari admin distrik bisa melihat data pengembang yang sudah masuk juga. Untuk user dari masing-masing OPD bentuknya hampir sama sih Pak seperti ini. Cuman yang membatasi itu verifikator tiap OPD itu dia nggak bisa melihat pengembang, nggak bisa melihat data persyaratan, hanya bisa verifikasi aja gitu Bang. Usernya hak aksesnya. Begitu juga dengan kepala bidang dan juga Bapak itu nanti bisa melakukan verifikasi seperti yang sebelumnya tadi dilakukan. Hasil akhirnya sih di Pak Kabit dan juga di hadis sih Pak. Iya, di kepala dinas. Oke. Ya nanti disiapkan lagi supaya nanti bisa terinformasikan dengan baik pada hari Rabu dan Iya, siap. Nah, ini- Anggota komis. Baru komis. Ya, nanti ini jadi kayak apa jadi desain awal. Iya, Nanti iya. setelah ada masukan kan bisa lebih disiplin. Update gitu ya. Bisa update. Ini ternyata Iya. dari kampus ini Mbak, ternyata ada des dengan Kemendagri ya. Itu tingkat solusi apa ya? Ada des ya. Heeh. Berarti acara saya bisa tetap komis Pak atau belajar? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Jalan aja nggak apa-apa. Iya. Oke, mohon maaf ini nanti komis saja mungkin saya milih harinya Oke, komis. iya, berarti ada waktu. Sekitar jam 10-an. Iya. 9-10. Mungkin sementara itu Pak, Oke, yang perlu oke. kami laporkan, jadi Nanti perkembangannya bisa- sudah sampai Nah, ini bisa di melakukan sosialisasi dan counseling. bisa infokan sebagai tadi Iya. sebagai desain awal. Iya. Iya. Terima kasih Pak. Itu, Untuk oke. Pak. Oke. Iya.